Oke, kamera record, audio record ya. Welcome back to my channel, Jeffrey Kosasi. Ya, udah lama banget aku gak bikin konten. Dan hari ini aku bikin konten lagi. Udah lama gak muncul, lemes lagi. Aduh, bikin apa nih orang? Kurang semangat. Udah lama kurang semangat lagi, emang gue udah tahu diri Jeffrey. Oke, kita bikin yang lebay dan lebih heboh ya. Welcome back to my channel, Jeffrey Kosasi. Alay banget sih lu, Jeff. Tapi apa, menghibur. Selamat datang di channel aku, Jeffrey Kosasi. A great day to make content ya. Dan udah lama banget aku gak bikin konten. Kira-kira tahun lalu ya bikin konten. Dan aku cukup konsisten juga ya. Setahun sekali lah pasti aku bikin konten. Dan itu jadwalnya biasa di awal-awal tahun kayak gini. Konsisten kamu Jeffrey ya. Nah, dan pertama-tama aku mau say thank you dulu ke subscriber aku. Ini bukan perayaan 1 juta subscriber atau 100.000 subscriber atau bahkan 1.000, bukan. Tapi aku mau say thank you karena kalian masih subscribe aku. Gak tahu kenapa, terlepas dari apapun alasannya. Mungkin subscribe itu gak sebergengsi following di Instagram yang ini muncul di home, siapa ini? Unsubscribe, unfollow aja lah, gak penting gitu. Tapi mungkin subscribe itu ya nggak terlalu penting. Jadi ya udahlah, mau subscribe 1.000 juga yang nggak pernah upload juga santai. Mungkin tapi terlepas dari apapun, I'm really appreciate everything karena kalian masih subscribe aku. Jadi aku bisa make sure ya video ini ada yang nonton lah, 2-3 orang pasti ada. Dan semoga yang nonton ini terhibur dan mungkin bermanfaat juga videonya. Oke? Dan aku mau disclaimer dulu. Kalau teman-teman punya kerjaan, cepetan dong. Lama banget sih. Ngomong apa sih lu? Gak jelas banget. Ya, bentar ya. Masih sebelum masuk ke topik sebenarnya masih banyak yang aku akan sampaikan. Mau disclaimer dulu. Udah, males. Aku bikin konten ini gak seperti aku bikin konten awal-awal yang niat banget pasang lighting, pakai lampu-lampu meja, terus set kamar, terus pakai properti, enggak. Ini mostly aku duduk dan aku akan ngoceh. Jadi kalau teman-teman punya kerjaan yang lebih urgent, yang lebih penting, nggak apa-apa, tinggalin video ini aja. Karena kalau kalian nonton sampai sini harusnya view kalian udah kehitung sih. Jadi nggak apa-apa, tinggalin aja. Paling aku kasih pesan hit that like button. Kalau misalnya kalian rasa teman kalian butuh lihat aku, share ke mereka. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe. Kayak gitu. Oke, kalian boleh mengerjakan apa yang harusnya kalian selesaikan. Nah, hari ini aku mau bagikan atau aku mau sharing atau aku mau cerita tentang sebenarnya keresahan aku. Hal yang aku gak suka terhadap diri aku sendiri, yaitu apa? Sifat insecure. Sifat insecure atau ya ketidakamanan atau gak pede lah atas apa yang mungkin aku pengen lakukan tapi aku gak berani. Karena aku rasa gak cukup, gak puas, atau aku kayaknya gak mampu gitu. Nah, ada orang yang bilang, ada ya, nggak banyak dan nggak semua orang, ada yang bilang, Jeffrey kamu bisa insecure kenapa coba? Tampang boleh lah, ganteng, ini kata-kata orang ya yang ada. Kalian percaya aja walaupun orang itu nggak langsung declare di hadapan kalian, tapi kalian percaya aja. Ada yang bilang, ya kamu ganteng, ya look kamu oke, badan kamu juga oke, punya six pack kan, sok-sokan sekali mau pamer ya, punya six pack kan, ya punya, oke lah. Dan kamu juga adalah sedikit skill nyanyi. Dan mungkin di pandangan mereka aku adalah orang yang cukup sempurna. Jadi harusnya gak ada alasan buat aku insecure. Tapi sebenarnya deep down in my heart, ya aku insecure. Sangat insecure. Karena apa? Karena mungkin ya aku terlalu sering makan pujian seperti itu. Aku terlalu sering ketika aku tampil, mungkin perdana memperkenalkan diri, atau orang-orang lihat aku langsung, wah ini orangnya keren ya, badannya oke, tampangnya juga oke. Ternyata dia bisa janji juga ya, bisa main gitar, dan dia dari sekolah negeri loh. Kayak orang-orang mungkin melihat aku itu, ya orang ini bagus gitu. Tapi itu membuat aku jadi takut tampil gak bagus atau tampil gak seperti apa yang mereka udah lihat gitu. Jadi ini membuat aku jadi takut. Aku jadi takut ketemu orang-orang yang mungkin nanti gak sama kayak mereka. Gimana kalau misalnya nanti ada orang yang aku ketemu dan akhirnya pandangan itu tidak ada di mereka. Padahal ya harusnya
Kalau dipikir secara rasional, ya untuk apa gitu? Apa pentingnya pandangan orang lain terhadap kita gitu? Apa pentingnya ketika orang bilang, wah Jeffrey badan kamu bagus ya, keren. Terus apakah perut aku kenyang? Harusnya enggak ya. Apakah otot aku makin bertambah kekar? Enggak. Dan itu yang sering terjadi konflik di batin aku ketika aku mau misalnya share apa yang aku rasa positif buat aku. Takut ya insecure aja, kayak misalnya aku mau share hidup sehat, pola hidup sehat, terus pasti insecurity aku kayak berbicara gitu, kamu emang udah sebagus itu berani share tips dan trik. Nah, untuk lebih kebayang mungkin yang terjadi pertikaian di otak aku tuh kira-kira kayak gini nih. Udah Jeff, bikin konten lah di Instagram kamu, kayak bikin apa gitu, kan mau jadi healthy influencer katanya. Ngaco banget lu, jangan malu-maluin lah, padahal kamu juga belum seberapa bagus Jeffrey. Kamu lihat dulu di Instagram. Udah jangan didengerin Jeff. Banyak banget yang badannya bagus. Sampai kapan mau nunggu badan kamu bagus banget? Udah bikin aja. Ngaco banget. Pokoknya jangan lu yang ngaco banget. Ada aja lu. Jangan malu-malu. Enggak apa-apa lah. Aku kenapa dia bikin kayak gitu? Mereka itu banyak juga bisa menginfluence. Kalau misalnya ada yang kayak ada yang bagus juga enggak apa-apa. Usah. Ya. Kayak gitu kira-kira. Dan kedua perasaan ini tuh membuat aku rada capek mungkin ya, kayak dan rada capek akhirnya dari insecurity berubah menjadi demotivasi, karena hal yang aku mau, misalnya aku mau menginspirasi orang-orang, di satu sisi ada insecurity yang buat aku nggak berani melakukan itu, nggak berani buka suara dan mencoba untuk menginspirasi, terlepas ada atau enggak yang terinspirasi, dan akhirnya aku nggak lakukan. Dan apa yang aku pengen tujuin di hidup aku, misalnya mau menjadi inspirasi buat orang lain terutama di kesehatan, nggak tercapai. Yang terjadi adalah apa? Aku demotivasi. Ya karena ya nggak kayak mau kerjain apa, karena yang aku pengen aja udah nggak ada kesempatan. Padahal enggak, gitu. Cuma ada perasaan insecurity itu aja. Dan efek-efek lainnya ini membuat aku menjadi jago kandang doang. Yang aku pengen tetap terlihat prima di depan teman-teman atau circle aku, tapi enggak untuk orang-orang baru. Contohnya apa, misalnya nih badanku cukup oke, tapi aku kenapa nggak berani untuk share badan aku di sosial media, demi, ini bukan untuk pamer, tapi demi mungkin menginspirasi. Mungkin ada orangnya 100 orang yang melihat itu adalah pamer, tapi kalau misalnya ada 1 orang yang melihat itu sebagai inspirasi, apakah nggak worth it untuk aku jalan? Harusnya ya worth it juga. Kenapa aku harus dengerin 100 orang yang merasa aku pamer ke mereka, padahal aku sebenarnya mau bantu 1 orang ini kan? Tapi aku nggak tahu kan. Kalau misalnya aku tahu sih aku langsung DM dia ya, nggak perlu cari muka di depan sosial. Tapi nggak pernah tahu siapa yang akan terbantu dengan konten aku atau dengan postingan aku gitu. Dan contohnya misalnya aku bisa ya ikut lomba gitu, tapi mungkin karena insecurity aku takut kenyataan lomba itu nggak semanis perkataan orang-orang sekitar aku yang melihat aku prima, jadi ya aku nggak berani gitu. Dan semoga di 2021 ini aku bisa kendalikan emosi seperti itu, aku bisa embrace that feeling, karena aku tahu, karena aku percaya sesuatu diizinkan terjadi gitu ya. Perasaan insecurity itu ada, pasti ada tujuannya. Karena ya kalau kita bayangin aja ya, aku bayangin kalau rasionalku terlalu mendominasi dan akhirnya ya udah, pokoknya aku melakukan apa yang aku rasa aku pengen lakukan, aku nyaman dan aku bikin bahagia. Karena aku suka, akhirnya pamer badan aku, ya aku suka berkaca dan aku lihat, wah kamu keren juga badannya. Dan akhirnya saking aku percaya dirinya, rasionalku ya kamu harus inspirasi gitu. Dan aku jalan gak pakai baju kemana-mana. Itu jadi yang rasional jadi irasional akhirnya. Karena apa? Karena gak ada insecurity, nggak ada feeling insecurity yang nahan. Kayak ya udah, yang penting gue nyaman kok kalau nggak pakai baju dan diliatin orang kayak gini, kayak nggak logis ya. Kayak ada beberapa rules yang dia break juga. Dan begitu juga kalau insecurity-nya berlebihan, ya jadinya mungkin kayak aku, atau mungkin teman-teman punya perasaan yang sama atau struggle yang sama. Dan dua ini harus balance. Kapan aku harus bisa mempertimbangkan, ya aku cukup untuk buka suara dan mencoba untuk membagi hal positif yang aku lakukan. Di satu sisi juga mungkin aku rasa, wah kalau aku bagikan karena belum siap, takutnya orang juga mungkin salah menerima kaprah dan malah tersesatkan. Bukan terinspirasi tapi tersesat.
gitu. Dan ya semoga video ini juga bisa membantu teman-teman yang mungkin punya struggle yang sama di feeling insecure ini. Dan ya tetap lakukan apa yang kalian rasa butuh kalian lakukan. Apa yang kalian rasa yang kalau kalian lakukan buat aku juga yang lakukan senang gitu. Aku suka nge-gym, ya suka, tapi bukan untuk kelihatan badannya bagus di depan orang-orang dan cuma menerima pengakuan. Tapi aku lakukan itu karena aku butuh itu, dan efek sampingnya aku bisa membantu aku untuk mungkin menginspirasi beberapa orang yang butuh motivasi atau butuh pengetahuan tentang hidup sehat kayak gitu. Misalnya kalau teman-teman juga suka tampil cantik, suka make up, ya lakukan itu bukan karena teman-teman atau orang-orang sekitar kalian bilang kalian cantik. Itu memang akan cukup memboost ya. Yang buat kita susah itu karena insecurity ketika kita dipuji orang itu memang bikin kita seneng. Walaupun itu seperti nggak ada harganya, jujur itu ada efeknya di batin kita. Walaupun kayak emang kalau misalnya orang bilang kamu ganteng, kamu bisa hidup gitu, kamu bisa makan dari sana. Nggak bisa, tapi di dalam hati aku ada rasa kesenangan yang terjadi. Dan ketika kritik atau hinaan terjadi di dalam hati aku, ya kalau dipikir dengan rasional itu juga nggak akan membunuh aku, tapi di dalam hati aku ada rasa sedih. Dan itu yang mungkin ditakutin. Kayak gitu. Dan buat teman-teman juga kalau mungkin yang punya struggle yang sama, semangat, karena kamu gak sendirian. Bahkan dijadiin film yaitu Imperfect gitu ya, katanya ya cantik juga belum tentu bahagia. Nah, biasa jiwa insecurity-ku akan bergejolak karena itu sangat kuat, dan dia punya argumennya itu cantik aja belum tentu bahagia, apalagi jelek. Jeffrey, pikir, ya kan? Cantik aja belum tentu bahagia. Kamu ganteng, perlu six pack, kamu sekolah negeri, lulus cum laude, itu belum tentu bahagia, apalagi kamu nggak sekolah. Dan padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya ya semuanya bisa diusahakan, semuanya bisa dilakukan asal dengan porsi dan batasan-batasan yang benar gitu. Ya semoga ini bisa juga mungkin bermanfaat buat teman-teman. Ya nggak terlalu menghibur sih video kali ini, nggak kayak aku gombal atau apa ya, tapi perasaan itu sebenarnya cukup menghalangi aku dalam bikin konten. Ya bikin konten seperti kayak gini tuh ya karena takut kan, mau bikin gombalan, emang gombalan bagus banget gitu, padahal ya ketebak banget kamu mau arahnya kemana. Tapi kenapa nggak dibagikan? Karena kalau mungkin ada 100 orang yang nggak menghargai karena rasa gombalan kamu nggak becus, tapi ada kok 1-2 orang yang datang ke kamu bilang lucu kok, dengan kegaringan kamu yang ada lucu, dan mereka terhibur. Harusnya itu yang jadi motivasi gitu kan untuk aku berkarya lebih. Wih, sok-sokan gak gue. Ya, oke, malah jadi mengharukan gini ya. Awalnya udah up malah mengharu. Tapi itu yang aku mau sampaikan. So buat teman-teman yang mungkin merasakan ada insecure, merasakan feeling insecure, teman-teman semangat, dan ya kita sama-sama bisa mempertimbangkan apa yang kata hati kita. Dan aku itu cukup lemah karena aku nggak dapat pressure dari orang-orang luar kayak di film Imperfect gitu ya. Di tempat kerjanya, orang tuanya itu kayak ngebully dia dengan body shaming yang sangat parah. Aku nggak kayak gitu, bahkan aku nggak pernah mendapati orang itu datang ke aku terus ngehujat aku, nggak pernah. Aku rasa orang-orang sekitar aku tuh sangat positif yang akhirnya juga yang karena akhirnya aku nggak bisa kenalin diri ke aku juga jadi insecure. So ya, yuk kita sama-sama coba untuk kendalikan diri kita di tahun 2021. Aku harus lebih dewasa, dan semoga karena aku udah declare ini, aku bisa makin pede, dan aku bisa bikin konten lebih sering. Walaupun ya kayak gini, harusnya aku nggak peduli ada orang yang nonton atau enggak. Yang penting apa yang aku mau sampaikan tersalurkan, dan itu ada di YouTube dan semua orang bisa lihat. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, thank you for watching dari awal, pertengahan hingga akhir. Thank you udah subscribe terus ya, dari gak tahu kapan. Semangat terus di 2021, pasti ada tahun yang lebih baik, situasi harusnya makin baik, dan setiap kita juga harusnya makin baik. Terima kasih, please hit that like button and subscribe. See you on the next video. Semoga aku bisa upload bisa. Bye bye. Yo. Oke.